Dan kenapa dia berpakaian seperti itu? Sejak dia diadopsi, sepertinya hidupnya tidak berjalan dengan baik. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yo-Yo. Meskipun aku tidak seberuntung Yo-Yo, yang diadopsi oleh keluarga Su. Keluarga yang mengadopsiku setidaknya kelas menengah, rumah yang nyaman. Melihat Jiayi, hidupnya lebih buruk dariku. Mengapa aku mencium sesuatu yang aneh? Itu tidak mungkin berasal dari Jiayi kan? Su Jiayi, lihat betapa kumuhnya penampilanmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah diberi kesempatan kedua kamu masih saja tidak berguna. Seperti yang kuduga, aku membuat pilihan yang tepat. Ibu terus menyebutku pembawa sial. Apa ibu sungguh berpikir bahwa keluarga miskin di masa lalu itu karena aku? Apa keluarga benar-benar tidak mampu mengumpulkan uang untuk pengobatan Yo Cheng? Bukankah ibu hanya menghabiskan uang itu untuk berjudi? Bagaimana? Apakah uang yang ibu hasilkan dalam hidup ini cukup untuk menutupi hutang judi ibu? Kapan ibu berencana menikahkan Su Yao untuk mendapatkan uang maharnya? Kamu, apa ibu pikir dengan menyalahkan semua kesalahan ibu kepadaku, ibu bisa merasa lega? Apa yang terjadi di depan sana? Berapa lama lagi sampai kita tiba di panti asuhan? Nyonya, ada kecelakaan di depan. Jalanan diblokir. Sebentar lagi juga bersih. Semuanya dengarkan aku. Orang ini benar-benar penipu. Dia sungguh lancang berpura-pura menjadi putri orang terkaya itu. Aku akan menelepon Ye Group sekarang juga dan melaporkannya. Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan imbalan besar karena melaporkan ini. Laporkan dia. Laporkan dia. Laporkan dia. Laporkan dia. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? Halo, apakah ini Ye Group? Jiayi, hentikan perjuangan sia-siamu. Kamu benar-benar harus memilih kebohongan terburuk dengan bersikeras bahwa kamu adalah putri orang terkaya karena kalian mencoba menipu kami duluan. Jangan salahkan kami karena memanfaatkan kalian untuk mencari uang. Sudah, terlambat sekarang. Sebentar lagi, saat Ye Group mengirim orang untuk menanganimu, kau tamat. Pukullah aku sepuas kalian. Mari kita lihat apakah kalian benar-benar bisa mendapatkan uang dari hal ini pada akhirnya. Apapun yang terjadi, aku akan menghancurkanmu. Masuk. The film was translated and narrated by M Media. Kalian pasti orang-orang dari Ye Group. Dialah yang berpura-pura menjadi putri orang terkaya itu dan menipu orang-orang. Dia benar-benar penipu. Ya, kami dari Ye Group. Kalian jelas bukan karyawan Ye Group. Ikut kami. Jangan mendekat. Masih bertingkah seperti wanita kelas atas. Apakah mereka benar-benar dari grup Y? Bagaimana kau bisa tahu? Aku serahkan pada kalian berdua. Tolong urus hal ini. Jaga Jiayi dengan baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Nyonya, baru saja ada yang menelepon perusahaan untuk melaporkan panti asuhan dengan KLIN bahwa ada yang menyamar sebagai putri andai. Pasti ada yang merundung Jiayi. Aku sudah tiba di panti asuhan sekarang. Aku akan menangani masalah ini. Lepaskan. Jangan mendekat, mundur. Apakah kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu ilegal? Saya sarankan jangan. Kalau menolak bersulam, Anda akan dipaksa meminum hukumannya. Jika Anda terus melawan, tidak akan baik jadinya kalau kami sampai melukai Anda. Jangan kesini, kalian semua jangan kesini. Jiayi, tidakkah kau berpikir bahwa memohon belas kasihan sekarang sudah terlambat? Lepaskan aku. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan padanya. Lepaskan aku. Berhenti meronta. Anda tidak akan kemana-mana. Soyao, Xiaking, kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Sebaiknya kau cemaskan dirimu sendiri dulu.
Berhenti. Kau tidak apa-apa, Jiayi. Ibu terlambat. Siapa kau? Siapa yang memberimu keberanian untuk merundung putriku? Jiayi, aku tidak menyangka ibumu berpakaian seperti seorang nyonya. Apakah kau akan mengklaim selanjutnya bahwa kau adalah istri orang terkaya itu? Karena kau tahu siapa aku. Beraninya kau masih merundung putriku. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti ya? Dia istri orang terkaya itu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Watak tidak tahu malu milikmu. Dan putrimu benar-benar identik. Memangnya dia sedang berpura-pura jadi siapa? Ternyata, ini Jiayi yang kau adopsikan. Kau membawa pembawa sial ini ke rumahmu. Hidupmu tidak mudah bukan? Aku sangat bersimpati padamu. Dia tidak hanya tidak membawa secercah keberuntungan bagi keluarga, tapi sekarang, dia bahkan membawa ibunya ke sini untuk menipu orang-orang. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku tidak mengerti maksudmu. Hentikan sandiwaramu. Trik-trik kecil putrimu sudah lama terbongkar oleh kami. Hentikan saja aktingmu. Sandiwara apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tapi aku tahu satu hal ini. Semua orang yang hadir di sini hari ini, yang telah merundung Jiayi. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Jangan sentuh aku. Kami bersama keluarga Ye. Keluarga Ye? Aku belum pernah mendengar tentang kalian. Apa yang sedang kau lakukan? Dia orangnya. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan khawatir. Tidak satupun dari mereka yang akan lolos. Hentikan gaya sok berkuasamu. Jangan berpikir karena kau membawa beberapa pengawal untuk pamer aku takut padamu. Tepat sekali. Apa kau tahu siapa ibuku? Ibuku adalah... Dia memang mirip dengan Nyonya Ye yang asli. Saya menemukan foto Nyonya Ye. Apakah dia benar-benar dari keluarga terkaya itu? Mungkinkah dia benar-benar Nyonya Ye? Kalau begitu, apakah Jiayi benar-benar putri orang terkaya itu? Lalu apa yang baru saja kami lakukan? Kami merundungnya. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Nyonya Ye mereka berdualah yang menghasut kami. Mereka bilang Jiayi adalah penipu dan menyuruh kami menghentikannya. Ya, aku sama sekali tidak berniat merundung Jiayi. Dia bilang ada imbalan jika melapor. Makanya kami membantu. Ya benar, niat kami sama sekali tidak begitu. Kalian ini pengekut yang pelin-pelan. Bukankah tadi kalian semua mengejaknya habis-habisan? Kenapa sekarang kalian malah menyalahkan kami? Kamu yang menghasutku untuk bilang Jiayi itu penipu. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Apakah kita benar-benar telah menyinggung keluarga orang terkaya? Tidak penting siapa yang menghasut siapa. Siapapun yang menindas Jiayi hari ini, aku tidak akan melepaskan kalian satupun. Apa kalian pikir? Dengan beberapa alasan, kalian akan baik-baik saja. Ibu. Yang utama adalah, Xia King dan putrinya memimpin perundungan ini. Yang lainnya, hanya tidak sengaja. Jiayi, kamu terlalu baik. Namun kebaikan tidak boleh memanjakan orang jahat. Keadilan yang pantas kita dapatkan harus ditegakkan. Nyonya, saya minta maaf. Nyonya, saya minta maaf, kami semua salah. Nyonya, maafkan kami semua salah. Orang yang seharusnya meminta maaf, bukan aku. Jiayi, Film was Jiayi, aku minta translated maaf. and Jiayi, maafkan narrated aku. by M Kami Media. tahu kami salah. kami tahu kami salah. Ini semua salah kami. Ini semua salah kami. Nyonya Ye. Selalu saja Yo, dan ibunya yang bilang kalau Jiayi hanya berpura-pura menjadi putri orang terkaya. Mereka bahkan menghalangi Jiayi dan tidak membiarkannya menemui direktur. Mereka bilang dia cuma perawat dan tidak punya hak melakukan tindakan darurat pada Pak Direktur. Betul, tadi saja dia mengambil buah yang Jiayi bawa untuk Pak Direktur dan menginjak-injaknya. Lalu dia mendorong Jiayi sampai jatuh. Bukan itu saja, Nyonya Ye. Anda tidak ada di sini tadi. Ibu Yo menampar Jiayi. Kami semua melihatnya. Kamu benar-benar berani memukul putriku. Karena aku membencinya. Kenapa dalam hidup ini dia bisa diadopsi oleh orang terkaya? Aku tidak mau duduk di sini mendengarkan keluhanmu. Itu bukan alasan bagimu untuk mempersulit Jiayi atau menindasnya. Minta maaf pada Jiayi sekarang juga. Maafkan saya. Nona Ye. Apa itu sikapmu saat meminta maaf? Atau kamu ingin dipukul lagi? Maafkan saya. Nona Ye. Kontrak pembangunan ini, apakah kamu yang menandatanganinya? Suyeo yang menandatangani kontrak itu. Dia merebutnya dari Jiayi dan bersikeras menandatanganinya sendiri.
Dia mengaku karena dia yang berdonasi, dia punya hak untuk menandatanganinya. Itu tidak benar. Itu semua karena kalian. Kalianlah yang menghasutku untuk menandatanganinya. Tidak peduli siapa yang menyuruhmu menandatanganinya. Kamu menandatangani kontrak tanpa otorisasi, yang sudah termasuk tindak pidana. Pengacaraku akan menyiapkan dokumennya, dan kami siap menuntutmu kapan saja. Kami akan membuatmu bertanggung jawab secara hukum. Nyonya Ye, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Akulah yang menandatangani tanpa izin. Aku tidak ingin masuk penjara. Kau, tolong maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang kamu tahu kamu salah. Saat kamu menindas Jia Ye. Kenapa kamu tidak berpikir hari ini akan datang? Jia Ye, bagaimana kamu ingin menangani ini? Jia Ye, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tolong demi fakta bahwa kita tumbuh bersama. Maafkan aku ya. Aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang sedang kau tanggung sekarang hanyalah harga yang harus kau bayar. Jia Ye, tolong lepaskan Yao Yao. Ini semua salahku. Jika kamu ingin menuntut, tuntut saja aku baik. Masalah ini tidak bisa ditawar lagi. Kita harus menuntut. The film was translated Ibu, and kondisi Pak narrated Direktur by sedang M tidak stabil Media. saat ini. Beliau sudah pergi beristirahat. Mari kita kembali menjenguknya lain hari. Jangan keterlaluan. Kamu hanya mengandalkan fakta bahwa kamu adalah putri orang terkaya. Untuk bertindak semena-mena di sini. Menindas orang lain dengan statusmu. Kalianlah yang menindas orang lain dengan status. Sebelum ibu datang. Kalian semua hanya menggunakan uang kalian. Untuk membuat semua orang mengucilkanku. Dan merundungku. Dan sekarang kau berbalik mengatakan, akulah yang menindas dengan status. Jika aku yang menindasmu, apa yang akan kamu lakukan? Hadapi aku kalau begitu. Selain Su Yecheng. Ini pertama kalinya. Aku melihatnya membelah seseorang seperti ini. Jika kamu ingin aku membatalkan tuntutan terhadap Su Yaobai, berlutut dan minta maaf pada putriku. Jia Ye, biar aku saja yang berlutut. Bagaimanapun ibuku adalah orang yang lebih tua darimu. Batas waktu 10 tahun hampir habis. Su Yao adalah satu-satunya kesempatanku untuk mengubah keadaan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya dituntut. Baik. Aku akan berlutut. Aku mohon padamu tolong ampuni Yao Yao. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan berlutut. Nyonya Ye. Nona Ye. Tolong berbelas kasihlah. Tolong. Beri dia kesempatan untuk berubah. Jadi ternyata kau tidak sedingin itu. Hanya saja kau tidak pernah menempatkanku di hatimu. Baiklah. Aku bisa mencabut tuntutan terhadap Su Yao karena keluarga Su milik kalian begitu kaya. Ibu, karena kamu sudah menandatangani. Lalu biaya untuk memperluas panti asuhan nanti, semua biaya ditanggung keluarga Su kalian. Dan ginseng liar, sarang burung, dan obat khusus yang kalian rusak harus diganti sesuai nilai sebenarnya. Terima kasih Nona Ye atas belas kasih Anda. Uang ini, kami pasti akan membayarnya. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku. Mengenai biayanya, pengacaraku akan menghubungimu jika kamu berani melakukan kecurangan dengan dana pembangunan. Bukan hanya Su Yao yang akan dipenjara. Jaringan restoran cepat saji keluarga Su. Jangan harap bisa terus beroperasi. Kami tidak berani. Kami pasti akan bekerja sama. Kami pasti akan bekerja sama. Ibu, ayo kita pergi. Nyonya Ye, silakan jaga diri. Nyonya Ye, hati-hati. Kakak, Kakak, ada apa? Jiaye. Ye Junhao, kakak dari Ye Jiaye. Ibu dan ayah telah mengatur kencan buta untukku di restoran Yumding hari ini. Tapi ada urusan mendesak di perusahaan, dan aku benar-benar tidak bisa pergi. Dengar,
Bisakah kamu pergi dan menemui mereka untukku terlebih dahulu? Aku akan segera menyusul setelah ini. Kamu tidak menjadikanku alasan untuk menolak perjodohan kan? Mana mungkin? Kenapa kamu ngomong gak jelas begitu? Apa aku orang seperti itu? Kakak benar-benar ada keadaan darurat. Baiklah. Calon kakak ipar ini akan membantumu mencari informasi. Tetap saja adikmu yang paling baik. Baiklah. Kakak akan mentraktirmu makan malam lain kali. Oke. Satu porsi lobster Australia ini dan kaviar ini. Cepat sajikan makanannya. Makanlah hari ini. Biar pipimu terlihat lebih segar. Begitu kamu menikah dengan keluarga Ye. Semua hidangan lezat ini, kamu bisa menikmatinya sepuasnya. Ibu, katakan padaku, jika aku menikah ke dalam keluarga Ye dan menjadi nyonya muda. Bagaimana kalau aku jadikan Ye Jiayi pelayanku? Aku akan menyuruhnya melayaniku setiap hari. Jika dia berani membangkang, aku akan memotong uang sakunya. Dia hanyalah anak angkat. Pada akhirnya dia tetap orang luar. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, sang nyonya muda yang asli? Ibu, lihat apakah itu mobil keluarga Ye? Apakah kakak Junhao datang? Pasti itu dia. Yo, cepat. Rapikan pakaianmu. Jangan sampai kehilangan ketenanganmu. Tidak disangka. Kita bertemu lagi. Ye Jiayi, kenapa kau ada di sini? Di mana kakak Junhao? Kakakku sedang ada urusan dan tidak bisa datang. Aku diminta datang untuk mengabari kalian. Perjodohan hari ini dibatalkan. Dibatalkan. Bagaimana mungkin? Su Jiayi, apakah kamu yang bermain di belakang kami? Kamu tidak ingin Ye Junhao bertemu dengan Yao Yao kami? Kamu lupa lagi. Namaku sekarang Ye Jiayi. Aku tidak peduli siapa dirimu. Tapi, kamu tidak punya hak untuk bicara mewakili Ye Junhao. Batalkan kencan buta hari ini. Aku adiknya. Tentu aku punya hak. Aku pikir kau hanya cemburu. Takut kalau setelah aku menikah dengan Junhao, hidupku akan lebih baik darimu. Aku cemburu padamu. Hidupku sekarang sudah jauh lebih baik daripadamu. Berhentilah bersikap angkuh di depanku. The film was translated Kamu pikir kamu and begitu disayangi narrated by di M. keluarga Media. Ye? Kamu hanyalah seorang anak angkat. Begitu Ye Junhao mewarisi harta keluarga. Kamu, siapa kamu? Yao Yao kami. Jika dia menikahi Ye Junhao dan menjadi nyonya muda keluarga Ye, kau masih harus mendengarkan dia. Kejadian di panti asuhan waktu itu di depan ibuku, tidak perlu diingatkan lagi kan? Sekalipun aku diam, apa ibuku akan setuju kamu menikah ke keluarga Ye? Aku. Ini sudah keterlaluan. Yao Yao. Jangan biarkan dia mengalihkan perhatianmu. Apakah hubunganmu dengan Junhao akan berhasil? Bukan ditentukan olehnya. Dan bukan juga ditentukan oleh ibunya. Itu ditentukan oleh Ye Junhao sendiri. Jika kalian sudah berkata, masalah ini terserah padaku, maka sekarang aku memutuskan untuk membatalkan kencan buta ini. Anda adalah Ye Junhao. Junhao, halo. Aku Su. Aku tahu siapa dirimu. Kamu adalah orang yang entah 10 tahun lalu, atau sekarang, saat di panti asuhan, memimpin perundungan terhadap adikku, Su Yaokan. Junhao, bukan begitu.
Aku dan Jiayi sangat dekat. Itu hanya salah paham. Salah paham. Benar. Sebuah kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Begitu rupanya. Karena Anda sudah di sini. Mengapa tidak duduk dan mengobrol sebentar? Aku tidak akan duduk. Aku lihat kalian semua juga salah paham tentang diriku. Jiayi adalah adikku. Sikapnya adalah sikapku. Aku tidak akan menikahi seseorang yang menjilat orang berkuasa dan menindas yang lemah. Kalian semua bisa lupakan ide itu. Jiayi, ayo kita pulang. Tunggu. Tuan muda Ye, mungkin Anda belum tahu. 10 tahun lalu, di panti asuhan, aku berniat untuk mengadopsi Jiayi. Namun sebelum aku bisa mengadopsinya, aku menemui seorang peramal. Mereka menghitungnya. Nasib Jiayi tidak The begitu film was baik, hanya translated karena Anda, and keluarga Ye narrated by memiliki akar yang M-Media. begitu kuat, sehingga Anda belum terpengaruh oleh kesialan ini. Tapi Yao kami, dia berbeda. Sejak aku mengadopsi Yao kami, keluarga Sukami berubah dari tidak punya apa-apa menjadi memiliki jaringan restoran yang tersebar di seluruh negeri. Sekarang tahun berapa menurutmu? Masih ada orang yang percaya pada peramal. Apa maksudmu dengan itu? Tahayul feodal ini. Jika ingin percaya, maka percayalah sendiri. Jiayi, kita pergi saja. Tuan muda Ye. Tuan muda Ye. Mengapa kau begitu bodoh? Apa yang sudah kubilang sebelumnya? Kau bahkan tidak bisa menahan seorang pria. Ini semua salah ya Jiayi. Dia yang menjelek-jelekan aku tadi. Kalau tidak kakak Junhao pasti tidak akan pergi begitu saja. Lalu apa yang kau sarankan untuk kami lakukan? Aku sudah menduganya. Setiap kali aku bertemu dengan Ye Jiayi ini, tidak ada hal baik yang terjadi. Kali ini pun sama. Terakhir kali di panti asuhan juga. Dan di kehidupan sebelumnya juga. Tapi sekarang dia sudah diangkat anak oleh orang terkaya. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Apa yang bisa kulakukan padanya? Semakin besar otoritas seseorang, semakin mereka peduli pada reputasi mereka. Lagi pula dia hanyalah seorang anak angkat. Jika dia melakukan sesuatu yang mencoreng nama baik keluarga Ye, aku tidak percaya mereka akan terus melindunginya seperti ini. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan aib tentangnya. Kali ini, aku benar-benar tidak akan membiarkannya begitu saja. Nah, bagaimana kencan butamu hari ini? Ibu, di mana ibu mendapatkan kandidat kencan buta ini? Ada apa kau tidak menyukainya? Ibu, kandidat kencan buta hari ini adalah Suyao? Maksudmu, Suyao yang merundungmu di panti asuhan itu? Itu dia. Dan ibunya juga ikut datang. Bagaimana mungkin itu Suyao? Ibu, siapa yang memperkenalkan kandidat ini kepada ibu? Kepala pelayan Zhao. Kepala pelayan Zhao. Orang yang membawa Jiayi pergi dan membuangnya ke panti asuhan. Apakah kita masih belum menemukannya? Mungkinkah kau mencurigai kepala pelayan Zhao? Jika tidak, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa seseorang yang begitu setia pada keluarga Ye, seperti kepala pelayan Zhao, bertindak demi keuntungan pribadi atas masalah ini. Kecuali sejak awal tidak pernah menginginkan keluarga kita untuk berkembang. Junhao benar. Kita sudah mencari orang itu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Mungkin itu karena mereka bersembunyi tepat di antara kita. Apa yang kalian katakan sampai harus takut begitu? Jangan takut. Bahkan jika itu benar dia, kita sudah mengetahuinya sekarang. Junhao, serahkan penyelidikan ini padamu. Jika kamu menemukan petunjuk, segera laporkan padaku. Tapi hati-hati. Jangan sampai musuh sadar. Aku mengerti, ayah. Jiayi, kau bertemu mereka di restoran hari ini. Kau tidak dirundungkan. Aku tidak dirundung. Jangan khawatir ibu. Ayo pergi. Yu Cheng, kesehatanmu pulih dengan baik. Hari ini adalah sesi kemoterapi terakhirmu. Ibu sudah memesankan dokter jantung terbaik untukmu. Penyakitmu ini pasti akan sembuh. Ibu, sungguh sulit bagimu merawatku. Apa susahnya?
Kamu adalah putraku. Satu-satunya pewaris keluarga Su kita. Sudah sepatutnya ibu merawatmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. The film was translated and narrated by M Media. Ibu lihat itu. Orang yang membawa Jiayi ke rumah sakit. Ternyata seorang pria tua. Ibu sudah bilang. Orang-orang, tidak peduli siapa yang mengadopsi mereka, watak asli mereka tidak akan pernah berubah. Kalau sering berjalan di tepi sungai, pasti akan basah juga kakinya. Kali ini, aku akhirnya mendapatkan bukti untuk menjatuhkannya. Katakan, jika keluarga Ye tahu dia di luar sana bersikap serendah dan semurah itu, apakah mereka masih akan mempertahankan dia sebagai putri keluarga Ye? Ibu? Maksud ibu? Jiayi, bagaimana kabarmu belakangan ini? Apa bekerja di rumah sakit melelahkan? Pekerjaan belakangan ini berjalan lancar. Kerja saja. Siapa sih yang tidak capek? Kalau kamu bekerja di perusahaan ayah, kamu tidak akan lelah sama sekali. Selama kamu setuju, J Group selalu terbuka untukmu. Ayah melakukannya lagi. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa ayah akan menghormati pilihanku? Aku suka menjadi dokter dan tidak ingin bekerja di perusahaan. Ayah bukannya tidak menghargai pilihanmu. Ayah cuma khawatir kamu terlalu lelah. Aku tidak lelah. Menjadi dokter adalah impianku. Aku sudah ingin menjadi dokter sejak lama sekali. Baiklah. Ayah salah bicara. Apapun yang kamu lakukan, ayah akan mendukungmu. Ya. Kita pesan ini saja. Cepat bawa makanannya. Baik. Halo. Apakah Anda Ye Junhao? Siapa saya itu bukan urusanmu. Saya melihat adikmu bersama seorang pria tua sedang berkencan di restoran. Saya sudah mengirimkan alamatnya ke ponselmu. Datanglah dan lihat sendiri, maka kau akan tahu. Sempurna. Begitu kakak Junhao sampai di sini dan melihat sifat asli Jiayi, dia akhirnya akan sadar betapa baiknya aku. Dulu aku khawatir tidak bisa mendapatkan bukti keburukannya. Tapi sekarang dia sendiri yang mengantarkannya tepat ke depan pintu rumahku. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak bisa tetap berada di keluarga Ye. Ngomong-ngomong Jiayi, apa anggota keluarga Su mengganggumu belakangan ini? Baru-baru ini, aku sama sekali tidak melihat mereka. Mereka mungkin tidak akan berani untuk membuat masalah di depanku lagi. Apa kamu butuh bantuan ayah untuk berurusan dengan keluarga Su, membantu kamu membasmi rumput liar sampai ke akar-akarnya? Tidak perlu ayah. Meskipun aku membenci keluarga Su, mereka masih memiliki ratusan karyawan. Jika ayah berurusan dengan mereka semua, maka bukankah semua orang itu akan kehilangan pekerjaan? Kamu selalu sangat baik hati. Bahkan sekarang, kamu masih memikirkan orang lain. Menjadi sebaik ini, aku pasti menuruni sifat seseorang. Aku pasti menuruni sifat ayah. Kamu dan bicaramu yang manis itu. Lihat makanannya. Sudah selarut ini. Kenapa ibu dan kakak belum sampai juga? Ayah, aku mau ke kamar kecil. Baiklah. Kenapa aku tidak bisa mendengar apapun? Kenapa kamu ada di sini? Aku hanya kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Ruang pribadi ini berada di ujung lorong. Kamu lewat sini. Mau kemana kamu? Aku. Memangnya itu urusanmu? Baiklah. Aku tidak akan mencemaskanmu.
Su Jiayi, berhenti di situ. The film was translated Sudah berapa kali aku and harus narrated mengingatkanmu? by M Media. Namaku Yi Jiayi. Jangan berpikir diadopsi keluarga Ye. Dan memakai nama keluarga Ye bisa mengubah apapun. Kamu itu putri tertua keluarga Ye. Aku bukan putri sulung keluarga Ye. Lalu siapa? Berhenti menggangguku. Jiayi, aku melihatmu. Kamu tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Kami semua melihatmu. Masuk, bergandengan tangan dengan pria tua itu. Tak disangka, aku benar-benar tidak menyangka ini. Meskipun sebagai putri orang terkaya, kamu masih punya selera pada pria tua. Orang tua. Apakah kamu bilang, aku sudah menelepon kakakmu? Yi Junhao. Jika keluarga Ye tahu bahwa kamu di luar sini bersama kakek-kakek tua seperti itu, aku penasaran bagaimana reaksi mereka. Menurutmu, apakah kamu masih bisa menjadi putri tertua keluarga Ye? Apa yang kalian berdua bicarakan? Pria itu adalah Jiayi. Kamu benar-benar aktris yang hebat. Memang pria itu punya uang. Dia mengendarai mobil mewah, tapi tidak perlu sampai begitu putus asa, bukan? Aku tidak punya waktu untuk meladeni permainan kalian. Minggir. Ye Cheng, Anda kenal aku. bagaimana kesehatanmu sekarang? Aku. Baik-baik saja. Aku baru saja menyelesaikan pengobatan terakhirku hari ini. Mengapa aku secara naluriah menjawab pertanyaannya? Dia terasa sangat familiar bagiku. Kalau begitu bagus. Istirahat yang baik. Bagaimana kamu bisa kenal dengan kakakku? Berhenti bersikap sok peduli pada Yu Cheng. Kalau bukan karenamu, penyakit Yu Cheng pasti sudah. Jika bukan karena ibu, Yu Cheng tidak akan sakit sama sekali. Kamu. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kalian semua di sini. Pria yang datang bersamaku adalah ayahku. Jika kalian ingin melihatku diusir dari keluarga Ye, sayang sekali, kalian akan kecewa. Siapa yang akan percaya itu? Apa menurutmu kami belum pernah melihat seperti apa rupa orang terkaya? Baiklah. Kalau begitu kita akan menunggunya. Ibu. Kakak. Kenapa kalian baru sampai sekarang? Tadi ada kemacetan. Kami jadi terlambat. Tuan muda Ye. Nyonya Ye. Kalian datang di saat yang tepat. Kenapa harus kalian lagi? Katanya. Keluarga Ye itu tegas dan sangat menjaga reputasi. Mereka sangat peduli pada citra mereka. Tapi jika keluarga Yi Anda memiliki seorang putri yang diam-diam bermain dengan pria tua, begitu ini tersebar, di mana martabat keluarga Ye akan berada? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa tadi yang menelepon? Saya itu kamu. Panggilan apa? Tadi ada yang telepon. Dan bilang Jiayi di sini. Pacaran dengan pria tua. Aku rasa pria tua itu pasti ayahku. Itu bukan miliarder dari keluarga Ye. Dia berbohong. Aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang aku bohongi? Kamu. Kalau begitu apa kau berani memanggil pria tua itu keluar dan mengonfrontasinya? Baiklah. Aku akan memenuhi permintaan kalian. Kalian datang di saat yang tepat. Apakah pria yang kita lihat adalah dia? Begitukah? Ya. Kalian berdua akhirnya sampai. Ayah, Ayah, The film
was translated and narrated by M Media. Sekarang kalian masih mau bilang apa lagi? Su Yao, bukankah kau bilang kau sudah melihatnya? Bukan miliarder ye? Ibu? Jangan panggil aku ibu. Kesempatan emas seperti ini, dan kau merusak semuanya. Masalah ini, Tuan Ye. Nyonya Ye. Kami benar-benar minta maaf. Kami benar-benar buta. Itu semua hanyalah kesalahpahaman. 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 apa yang terjadi di sini? Ayah. Mereka berdua menuduh ayah adalah pria tua yang sedang kencani. Mereka berencana untuk memberitahu ibu dan kakak. Dan membuatku diusir dari keluarga Ye. Keterlaluan. Kalian semua berulang kali memprovokasi putriku. Apa kalian benar-benar mengira keluarga Ye mudah ditindas? Apa kalian tidak menghormati aku? Yue dong sedikit pun. Tidak, bukan begitu, Tuan Ye. Ini semua salah kami. Kami salah paham tentang segalanya. Kami akan meminta maaf pada Nona Ye sekarang juga. Cepat. Cepat. Nona Ye, aku minta maaf. Aku minta maaf. Nona Ye, ini semua salah kami. Kami sungguh minta maaf. Aku sudah menoleransi kalian berkali-kali. Sebelumnya Jiai menahanku, memintaku untuk memberimu jalan keluar. Sekarang sepertinya kamu memang tidak menginginkan jalan keluar. Kamu lebih memilih jalan buntu, bukan? Junhao, beritahu semua perusahaan besar di kota ini, mulai saat ini juga. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Su adalah musuh Ye Group. Aku mengerti, Ayah. Tuan Ye, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, tolong, ampuni keluarga Su kami. Beri keluarga Su kami The kesempatan film untuk was bertahan hidup. translated Bisakah jangan and memboikot keluarga Su? narrated by M Media. Pergi sana. Baru memohon sekarang. Sudah terlambat. Ayah, ibu, lupakan saja mereka. Ayo kita makan. Su Yao, ini semua salahmu. Ini semua karena kau, pembawa sial. Kenapa aku dulu membawamu pulang? Sekarang keluarga Su telah hancur karenamu. Kamu yang memberitahu keluarga Ye bahwa Ye Jiaye di luar sana berselingkuh dengan pria tua. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Ibu, bagaimana ibu bisa sampai terlilit hutang sebanyak ini lagi? Apa ibu sadar dengan apa yang ibu lakukan? Di mana si Yakin? Keluar dan bayar utangmu. Tuan-tuan, uang yang dipinjam ibu saya yang akan melunasinya. Bisakah kalian memberiku waktu beberapa hari lagi? Begitu gajiku cair dalam beberapa hari ke depan, aku pasti akan membayarnya. Kamu sudah berjanji. Ayo pergi. Aku akhirnya melihat sifat aslimu. Kau bahkan tidak ada setengahnya dari Jiaye. Ibu jangan seperti ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir dari jalanku. Ibu. Tolong aku. Tolong aku. Yu Cheng. Yu Cheng.
Yu Cheng. Yu Cheng, ada apa? Yu Cheng, apa kau baik-baik saja? Yu Cheng. Ibu. Kakak. Kalian berdua duluan saja. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Aku akan pergi melihatnya. Mereka memperlakukan ayah dengan sangat buruk. Dan ayah masih mau membantu mereka. Aku seorang dokter. Meskipun keluarga Su dan aku adalah musuh, aku tetap harus menyelamatkannya. Lagi pula, putra bungsu keluarga Su selalu baik padaku. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Baiklah. Silakan. Kami akan menunggumu di ruang pribadi. Ayo pergi. Yu Cheng. Yu Cheng. Ada apa, Yu Cheng? Ibu. Obat. Obat. Ya. Di mana obatnya? Obat. 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 Di mana obatnya? Di mana obat, Yu Cheng? Yu Cheng. Apa kau baik-baik saja, nak? Apa yang kau lakukan? Aku seorang dokter. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya sekarang. Berhenti bersandiwara di sini. Semua orang tahu, kamu hanyalah perawat rumah sakit rendahan. Bagaimana jika kamu mencoba mencelakai Yu Cheng? Jika terjadi sesuatu pada Yu Cheng, siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak ada waktu untuk bicara omong kosong sekarang. Yu Cheng dalam kondisi kritis. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jangan sentuh dia. Aku lihat kau hanya mencoba menjebak kami, mencoba menghancurkan keluarga Su kami. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tenangkan dirimu. Aku tidak punya dendam padanya. Untuk apa aku ingin mencelakainya? Jika aku ingin mencelakainya, aku bahkan tidak perlu datang ke sini. Kita tidak punya dendam dalam hidup ini. Bagaimana dengan kehidupan sebelumnya? Bagaimanapun juga, jangan sentuh putraku. Halo, ada pasien gagal jantung akut di Fortune Restaurant. Dia memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Kirim ambulans secepat mungkin. Cepat. Apakah Anda sama sekali tidak percaya padaku? Ini menyangkut nyawa putra Anda. Berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini, karena kamu sudah menelepon ambulans. Tunggu saja dokter datang. Baiklah. Jangan datang menangis padaku nanti. Yu Cheng, bertahanlah sedikit lagi. Dokter, tolong periksa dia. Bagaimana keadaannya? Pasien mengalami gagal jantung akut. Dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda napas pendek. Serangan terjadi setidaknya 10 menit yang lalu. Selama waktu ini, tidak ada tindakan darurat yang dilakukan. Pasien dalam bahaya besar. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Dia berisiko mengalami fibrilasi ventrikel. Saya sarankan untuk melakukan monitor EKG di perjalanan untuk mengamati perubahan detak jantung. Kamu juga seorang dokter dari Departemen Kardiologi Rumah Sakit Kota. Ye Jiayi, spesialis Ye. Halo, aku sudah lama mendengar reputasimu. Lalu mengapa kamu tidak melakukan tindakan darurat padanya? Keluarganya khawatir dan menolak membiarkanku melakukan tindakan darurat. Benarkah dia seorang dokter? Aku sungguh tidak tahu siapa yang ada di hadapanku. Aku benar-benar buta. Kalau begitu, spesialis Ye, mari kita bawa pasien ke ruang operasi terlebih dahulu. Cepat. Jika terjadi sesuatu pada Yu Cheng, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pak Yi. Nyonya, apakah ada instruksi untuk saya? Tentang apa yang terjadi 23 tahun lalu? Kami tahu yang sebenarnya. Kami sangat menyesal karena tindakan tidak langsung kami.
Kamu kehilangan putrimu. Jika kamu punya dendam, lampiaskanlah pada kami. Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang kurasakan. Karena kamu begitu membenci kami, mengapa kamu tetap tinggal di kediaman keluarga Ye sebagai kepala pelayan? Tentu saja untuk berada di tempat yang paling dekat denganmu, sambil melihatmu menderita. Kamu meninggalkannya di depan gerbang panti asuhan, bukan? Bagaimana kamu tahu? Apa kamu sudah menemukannya? Itu tidak mungkin. Sebenarnya, kami sudah menemukannya sejak lama. Putri kami. Apel, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu menemukannya? Xiao Tang, Anda terlibat dalam kasus 23 tahun yang lalu. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan ini. Sebenarnya Jia Yi bukanlah anak angkat yang kami bawa pulang dari panti asuhan. Dia adalah putri kandung kami. Apa katamu? Pergi. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini. Aku datang untuk memeriksa kondisi Yu Cheng. Lagi pula aku tahu sedikit banyak tentang penyakitnya. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Apakah dia akan baik-baik saja? Untungnya dia dibawa tepat waktu. Pasien untuk sementara sudah melewati masa kritis. Dokter Ye, kenapa Anda ada di sini? Aku kenal pasiennya. Aku yang menelepon ambulans tadi. Jadi aku ikut ke sini untuk menjenguknya. Anda ada di lokasi saat dia mengalami serangan. Lalu kenapa Anda tidak memberikan pertolongan darurat? Jika saja Anda sedikit lebih lambat, meskipun Anda sudah membawanya ke sini, kami tidak akan bisa menyelamatkannya. Bukannya aku tidak mau, tapi keluarga pasien tidak mengizinkanku menyentuhnya. Mereka bilang aku akan mencelakainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dokter Ye adalah salah satu spesialis utama di rumah sakit kami. Kami sangat mempercayai kemampuannya. Mengapa Anda mencegahnya memberikan pertolongan darurat? Jika terjadi sesuatu The film padanya, was apakah Anda sanggup translated menanggung and penyesalannya? narrated by Aku. M-Media. Baiklah, pasien sudah aman sekarang, itu yang terpenting. Janganlah kita mengungkit sisanya. Kalian semua benar-benar bodoh. Ngomong-ngomong Dokter Ye, kondisi pasien untuk sementara hanya melewati masa kritis. Kondisinya jauh lebih serius daripada dugaan kami. Dia mungkin nantinya perlu operasi penggantian katup jantung. Anda harus melakukan operasi ini. Tidak, bukan dia yang boleh melakukannya. Tepat sekali. Ibuku benar. Dia punya dendam pada keluarga kami. Dia tidak boleh mengoperasi kakakku. Apakah rumah sakitmu tidak memiliki dokter lain? Operasi ini menyangkut nyawa pasien. Aku tidak akan membiarkan masalah pribadi memengaruhi penilaian profesional kerjaku. Alasan pasien membutuhkan operasi ini adalah karena Anda menghalangi Dokter Ye memberikan pertolongan darurat. Belum cukupkah Anda menanggung kerugian ini? Lagi pula di rumah sakit kami, satu-satunya dokter yang mampu melakukan penggantian katup dengan tingkat kesulitan tinggi ini adalah Dokter Ye dan Direktur Zhang yang saat ini sedang berada di luar negeri. Direktur Zhang tidak akan kembali selama 6 bulan. Apakah Anda sanggup menunggu? Tapi, kondisi Yu Cheng tidak bisa menunggu lagi. Jika kita menunda lebih lama lagi, risikonya akan semakin besar. Sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Nyawa Yu Cheng adalah yang paling penting. Pikirkanlah matang-matang. Ibu, ada apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa yang tahu? Apakah Ye Jiayi bersekongkol dengan dokter ini, mengatakan semua ini hanya untuk menakuti kita? Tutup mulutmu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menghentikannya menyelamatkan Yu Cheng. Jika bukan karena kamu, Yu Cheng tidak akan dalam keadaan seperti ini. Ibu, bagaimana bisa ibu menyalahkan ini padaku? Cukup, ini rumah sakit. Bukan tempat untuk kalian bertengkar. Kamu hanya perlu memberitahuku. Operasi ini mau kamu lakukan atau tidak? Melakukan. Keluarga Su Yicheng, bersiaplah. Operasinya siang ini. Jiayi. Apalagi yang kamu inginkan? Mengapa?
Kamu menyelamatkan Yu Cheng. Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Sudah kubilang aku menyelamatkan Yu Cheng. Apa The film urusannya was denganku? translated and narrated by Lagi M. pula Media. dia. Dulu adalah kakakku. Terima kasih. Matahari pasti terbit dari barat. Kamu benar-benar tahu cara berterima kasih. Mengapa? Kamu menjadi dokter. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah masuk ke fakultas kedokteran. Jika bukan karenamu, mungkin aku sudah lama menjadi dokter. Ibu, lihat, aku sudah diterima di fakultas kedokteran. Universitas Bridging, penyakit adik laki-laki. Kamu juga tahu penyakit Yu Cheng. Kuliah. Mungkinkah bahwa apa yang dikatakan peramal di kehidupan sebelumnya? Bahwa selama aku mengadopsi Jiayi, penyakit Yu Cheng akan sembuh. Berarti bahwa begitu Jiayi menjadi dokter, dia bisa menyembuhkan Yu Cheng. Jika aku tidak menghentikannya saat itu, apakah Yu Cheng akan terhindar dari begitu banyak penderitaan? Jiayi, aku. Ruang operasi. Operasi Yu Cheng berhasil. Yu Cheng, apakah dia benar-benar akan baik-baik saja? Selama dia pulih dengan baik, dia tidak akan berbeda dari orang normal. Benarkah? Kamu tidak membohongi kami kan? Aku seorang dokter. Aku tidak akan pernah bercanda soal nyawa pasien. Perhatikan baik-baik perawatan pasca operasinya. Jangan biarkan dia terlalu gelisah. Jaga pula makannya agar tetap ringan. Yu Cheng, apakah kamu baik-baik saja? Pulanglah. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan di sini. Dulu, aku benar-benar berpikir bahwa mengadopsimu akan membawa keberuntungan bagi keluarga Su. Untuk mengadopsimu, aku secara khusus menyerah untuk mengadopsi Jiayi. Sekarang tampaknya, kamu bahkan tidak sepersepuluh sebaik Jiayi. Jiayi menyelamatkan nyawa Yu Cheng. Dan kamu. Bukan itu yang kamu katakan di panti asuhan. Kamu yang bilang Ye Jiayi itu pembawa sial. Kamu bilang karena aku datang ke keluarga Su, mereka diberkati dengan keberuntungan. Dulu aku benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Baru sekarang aku melihat semuanya dengan jelas. Saat Yu Cheng mengalami serangan itu sebelumnya, jika saja kamu tidak ada di sana untuk memperkeruh suasana, dengan mengatakan Jiayi punya niat buruk, aku tidak akan mencegahnya memberikan pertolongan darurat. Yu Cheng tidak akan hampir melewatkan waktu emas untuk pengobatannya. Dan sekarang, dia tidak akan menderita seperti ini. Melakukan operasi ini, saat Yu Cheng mengalami kejang, kamu yang berteriak-teriak, menolak membiarkan Ye Jiayi memberikan pertolongan darurat. Sekarang, setelah sesuatu terjadi, apa ibu menyalahkan semuanya kepadaku? Kenapa aku tidak boleh menyalahkanmu? Jika bukan karenamu, Yu Cheng tidak akan mengalami serangan itu. Dan keluarga Ye, mereka tidak akan bertindak begitu kejam terhadap kita. Dan terakhir kali, di panti asuhan, jika saja kamu tidak membawa teman-teman sekelas itu untuk menghina Jiayi, untuk menindas Jiayi, dan menandatangani kontrak konstruksi busuk itu, maka keluarga Ye tidak akan menyimpan dendam yang begitu dalam kepada kita. Saat Su Yu Cheng mengalami kejang, kamulah yang mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Keluarga Ye memboikot keluarga Su. Itu juga karena ulahmu yang menyebarkan rumor bahwa Ye Jiayi berpacaran dengan pria tua itu. Di panti asuhan, kamulah yang mulai mengatakan Ye Jiayi adalah pewaris palsu. Dan kamulah yang menyuruh pengawal membawanya pergi. Apa aku menyentuh titik lemahmu? Kamu hanya meluapkan amarah karena merasa bersalah. Kamu anak tidak tahu diri. Sia-sia saja aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa ada perkataanku yang salah? Kamu telah melakukan perbuatan memalukan. Dan sekarang kamu mencoba melimpahkan kesalahan, serta menyeretku ke dalam lumpur bersamamu. Kamu, Ibu, Yu Cheng,
Yu Cheng, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang terasa tidak The nyaman? film was translated Apakah kami and membangunkanmu? narrated by M Media. Pergi. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan membuat mataku sakit di sini. Ye Jiai. Mengapa? Mengapa keberuntunganmu begitu baik? Mengapa kamu yang diadopsi oleh orang terkaya? Orang tua angkatmu sangat menyayangimu, sangat menghargaimu. Bahkan kakakmu yang tidak memiliki hubungan darah denganmu selalu menuruti keinginanmu dalam segala hal. Jika dulu kamu yang diadopsi oleh Xia Qing, jika aku tidak memilih untuk ikut dengan Xia Qing, maka akankah aku yang diadopsi oleh keluarga Ye? Akankah aku menjadi putri sulung keluarga Ye? Ye Yao? Su Yao, apa kamu tidak lihat kakakmu baru pulang dari rumah sakit? Apa kamu tidak bisa membantunya sedikit saja? Kamu benar-benar tidak punya rasa peduli. Aku di sini. Ayo pergi. Kemari, minumlah air. Terima kasih, Ibu. Belakangan ini, kamu benar-benar menderita. Kamu jati kurus sekali. Dia ada di tempat tidur menunggu untuk dilayani setiap hari. Penderitaan apa yang ada? Su Yao, kalau tidak ada hal baik yang ingin kamu katakan, lebih baik tutup mulutmu. Beberapa hari terakhir ini, jaringan restoran kita hampir bangkrut dan dilikuidasi. Ini semua salahmu dasar pembawa sial. Jika saja kamu tidak terus menargetkan Jiayi, menyebarkan rumor tentang dia dan pria tua, keluarga Ye tidak akan memojokkan kita seperti ini. Apa maksudmu kamu tidak menargetkannya? Sekarang, kamu melimpahkan semua kesalahan kepadaku, begitukah? Ibu, tolong berhenti berdebat dengan Kak Yao Yao. Bukankah Ibu sudah berjanji padaku? The film was translated Demi Yu Cheng. and narrated by M Media. Aku akan membiarkannya untuk saat ini. Tapi jika lain kali. Siapa itu? Penagih utang. Penagih utang. Tuan-tuan, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Anakku baru saja pulang dari rumah sakit. Anda harus memberi kami waktu untuk mengais uangnya, bukan? Kami sudah memberi kalian banyak waktu. Jika tidak bisa bayar, tidak masalah. Putrimu bisa membayar utang itu sebagai gantinya. Itu hutangnya. Jika kamu ingin menagih, kamu harus mengejarnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Yao kamu. Dia sudah tua. Apa kamu pikir aku akan meliriknya? Aku. Gadis kecil. Tidakkah kamu tahu apa artinya seorang putri membayar utang ibunya? Menjauh. Dua kakak besar. Tujuan utama kalian hanya uang, bukan? Kami akan mengumpulkan uangnya sesegera mungkin. Kalian tidak ingin dituduh melakukan pelecehan seksual atau penyerangan. Kamu. Baiklah, nak. Aku beri kalian waktu 2 hari lagi. Jika dalam 2 hari, aku tidak melihat uangnya, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Selain itu, Xia Qing, saat kamu melakukan investasi, kamu menjaminkan rumah ini. Sekarang, karena kamu sedang dalam likuidasi kebangkrutan, rumah ini sudah dilelang. Hari ini, kalian semua harus segera keluar dari sini. Pindah hari ini juga. Lalu di mana kita harus tinggal? Beri saja kami waktu beberapa hari lagi untuk mencari tempat. Bagaimana kalau Tinggallah dimanapun kalian mau. Itu bukan urusanku. Hari ini kalian semua harus segera keluar dari sini.
Yujang, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Ibu. Tapi di mana kita akan menginap malam ini? Sepertinya kita tidak punya pilihan selain kembali. Apa kamu sudah dengar? Keluarga Ye sedang mengadakan jamuan ulang tahun untuk putri mereka. Benarkah itu? Bagaimana aku bisa tahu? Sangat membuat iri. Perjamuan ulang tahun. Kalau begitu, aku akan memastikan kamu memiliki perjamuan ulang tahun yang benar-benar tak terlupakan. Jeti ini putri sulung keluarga Ye. Dia punya aura yang begitu anggun. Aku dengar. Dia juga seorang ahli bedah kardiotoraks di rumah sakit kota kita. Dia cantik sekaligus cerdas. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-23. Di usia semuda itu sudah begitu berprestasi. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir. Karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri jamuan ulang tahun putriku Ye Jiayi. Dulu, karena keinginan untuk melindungi putriku, kami belum mengumumkan identitasnya kepada publik. Hari ini, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan secara resmi kepada semua orang. Ye Jiayi. Dia adalah putri semata wayangku Putri Ye Weidong. Dan satu-satunya putri sulung keluarga Ye. Sekarang, jamuan dimulai secara resmi. Silakan semuanya jangan sungkan. Makan, minum, dan nikmatilah. Kenapa kamu berdiri di sana? Pergilah menjamu para tamu. Maafkan saya, manajer. Saya akan segera pergi. Kamu tahu, aku dengar bahwa putri keluarga Ye ini bukanlah anak angkat, melainkan anak kandung mereka sendiri. Ya, aku juga mendengar hal itu. Kamu baru saja menyebut anak kandungku. Apa maksud dari itu? Siapa kamu? Kamu itu cuma pelayan, tapi sudah berani bergosip tentang urusan keluarga Ye? Aku hanya penasaran. Siapa yang tidak iri pada putri sulung keluarga Ye? Tapi aku dengar bahwa Nona Ye diadopsi dari panti asuhan. Sebelumnya, karena orang yang membawanya pergi tidak dapat ditemukan, mereka tidak mengumumkannya ke publik. Karena takut seseorang akan menyakiti Nona Ye lagi. Benar juga. Aku juga dengar kalau beberapa waktu lalu, keluarga Ye mengirim kepala pelayan mereka yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun ke kantor polisi. Dialah yang dulu membawa Nona Ye ke panti asuhan. Jadi artinya, dia benar-benar putri kandung keluarga Ye. Tentu saja, memangnya keluarga macam apa keluarga Ye itu? Bagaimana mungkin mereka pergi ke panti asuhan, lalu mengadopsi seorang anak untuk dibesarkan sebagai putri sulung mereka? Meski begitu, Nona Ye cukup malang dan menghabiskan bertahun-tahun di panti asuhan sebelum keluarga Ye menemukannya. Namun Nona Ye bisa kembali ke keluarga Ye adalah berkah bagi mereka. Mengapa? Mengapa hidupnya begitu baik? Mengapa dia putri kandung orang terkaya? Jelas kita berdua diadopsi dari panti asuhan. Aku tidak terima akan hal ini. Aku tidak terima akan hal ini. The film was translated and narrated by M Media. Salam. Mohon tunjukkan undangan Anda. Halo, aku teman Nona Ye. Aku datang untuk memberikan hadiah ulang tahunnya. Bolehkah aku masuk? Tidak, kami belum menerima pemberitahuan apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Junhao, aku tidak datang untuk membuat masalah. Aku tahu hari ini adalah hari ulang tahun Jiayi. Aku datang khusus untuk meminta maaf padanya. Kakak, tolong izinkan aku bicara dengannya.
Jiayi, selamat ulang tahun. Aku tahu. Akulah yang telah menyakitimu di masa lalu. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Semua itu sudah berlalu. Apa kamu ingat? Di kehidupan kita sebelumnya. Tepat di hari inilah kita mengalami kecelakaan mobil. Aku ingat. Apa? Kehidupan sebelumnya. Apa hanya saat aku mati, aku bisa kembali ke masa lalu? Kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jiayi di kehidupan sebelumnya. Tidak bisakah surga memberiku kesempatan hidup kedua? Mungkinkah bahwa mereka ini adalah kelahiran kembali? Kalau begitu, di kehidupan sebelumnya Xia Qing mengadopsi Ye Jiayi. Maka aku seharusnya menjadi orang yang diadopsi oleh keluarga Ye, meskipun aku sudah menjadi putri sulung keluarga Ye. Kalian berdua terlahir kembali. Hak apa yang kalian miliki untuk mengubah hidupku? Karena kita berdua telah terlahir kembali dan memiliki kehidupan baru. Mari jangan mengungkit masa lalu lagi. Yu Cheng sudah keluar dari rumah sakit. Mari kita berdua menjalani hidup masing-masing saja. Dan jangan pernah bertemu lagi. Kalian masih ingin menjalani hidup yang baik. Jangan pernah bermimpi. Ye Jiayi, pergilah dan lenyaplah. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tidak bagus. Itu asam sulfat pekat. Semuanya menjauh. Mundur. Sakit. Jiayi, kamu tidak apa-apa. Apa air keras itu mengenai kamu? Aku tidak apa-apa. Kakak, tolong ambilkan aku handuk kering. Oke. Halo, ini restoran Yunding. Seseorang terkena percikan asam sulfat pekat di lengannya. Perawatan medis darurat diperlukan. Jiayi, Bertahanlah. Sakit. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak mati. Mengapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak tahu kalau itu air keras. Aku pikir itu alkohol. Aku hanya secara naluri ya. Melindungimu. Bagaimanapun terima kasih telah menyelamatkanku. Dulu aku berpikir bahwa duniamu hanya berputar di sekitar Yu Cheng. Dan tidak ada hal lain yang penting. Aku tidak menyangka di saat kritis seperti itu, kamu akan menyelamatkanku. Jiayi, kamu sekarang ada di hatiku. Sebagai seseorang yang sangat penting juga. Ngomong-ngomong, orang yang melemparkan asam di perjamuan hari ini adalah Su Yao. Dia sudah dibawa oleh pihak berwenang. Dulu aku pasti sudah buta. Sampai mengadopsinya. Aku benar-benar menyesal sekarang. Dibandingkan denganmu. Dia benar-benar jauh tertinggal. Cara kamu memarahinya sekarang persis seperti bagaimana kamu dulu memarahiku. Jiayi. Dulu aku sangat bodoh. Aku menganggap Su Yao sampah itu sebagai harta karun. Aku seharusnya tidak mendengarkan hasutannya dan terus The film was menyulitkanmu translated serta and salah paham narrated padamu. by M Media. Kamu bilang kamu dipengaruhi oleh Su Yao. Tapi bagaimana dengan di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, itu juga sepenuhnya salahku. Aku seharusnya tidak merobek surat pemberitahuan penerimaanmu, dan seharusnya aku tidak memaksamu menikah dengan orang lain demi mahar. Aku, Jiayi, bisakah kamu
Demi aku yang menyelamatkanmu hari ini. Memaafkan aku. Tolong. Jiayi. Tolong maafkan aku. Coba pikirkan. Jika saja aku tidak ada di sana hari ini. Orang yang terkena siraman itu, pastilah kamu. Aku sangat berterima kasih, karena kamu menyelamatkanku. Biaya rumah sakitmu akan kutanggung semuanya. Namun satu hal tetaplah satu hal. Dan urusan yang lain tetaplah urusan yang lain. Aku tak bisa memaafkanmu. Jiayi. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong percayalah padaku. Biarlah yang lalu berlalu. Bisakah kita seperti di kehidupan sebelumnya, tetap menjadi ibu dan anak? Tolong. Menganggap masa lalu biarlah berlalu. Apa yang kamu katakan? Begitu mudah? Entah aku percaya padamu atau tidak. Beberapa hal. Setelah terjadi, ya sudah terjadi. Sama seperti gelas ini. Sekali ia pecah, ia akan tetap pecah. Ia tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Entah di kehidupan ini, atau kehidupan sebelumnya. Rasa sakit yang kamu berikan padaku tidak bisa dihapuskan hanya dengan kata, "Aku tahu aku salah." Bisa berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Kamu masih ingin terus menjadi ibu dan anak denganku. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa niatmu yang sebenarnya? Jiayi, kamu salah paham padaku. Aku tidak merencanakan apa-apa. Tidak apa-apa. Jika kita bukan lagi ibu dan anak, itu juga tidak masalah. Hanya saja, Yu Cheng baru saja pulih. The film was translated and narrated by Dan M Suyo telah Media. dibawa oleh pihak berwajib. Keluarga sedang kekurangan uang saat ini. Kamu tahu keadaanku sekarang. Aku bahkan tidak bisa pergi untuk bekerja atau apapun. Jiayi, bisakah kamu demi aku yang menyelamatkanmu hari ini meminta Pak Ye untuk melepaskan kami? Jangan biarkan dia memasukkan kami ke daftar hitam lagi. Beri kami jalan untuk bertahan hidup, kumohon. Bisakah kamu? Kamu akhirnya mengungkapkan tujuanmu yang sebenarnya. Seperti yang kuduga. Seharusnya aku tidak mengharapkanmu untuk bertobat. Jiayi, bisakah kita membahas ini lagi? Jiayi. Selamat ulang tahun. Anak baik, buatlah permohonan. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas kelahiran kembali ini, karena membiarkanku menemukan orang tua kandungku, dan karena membiarkanku bertemu dengan keluarga yang begitu luar biasa. Dalam hidup ini, aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya berharap keluarga kita bisa selalu aman dan tenteram, dan selalu bahagia bersama seperti ini. Kemarilah. Jiaye, selamat ulang tahun. Perjamuan ulang tahun hari ini berakhir terlalu mendadak. Orang tua sudah berpikir akan pulang untuk mengganti dengan pesta lain untukmu. Kakak tahu kamu suka mengabadikan hidupmu. Jadi ini kamera untukmu. Aku harap kamu bisa mengabadikan kehidupan yang kamu inginkan. Terima kasih kakak. Anak baik, kenapa kamu menangis? Ibu, aku terlalu bahagia. Jiayi, ayah juga telah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Lihat apakah kamu menyukainya. Sangat indah. Aku menyukainya. Terima kasih ayah. Kalung kecil itu bukan apa-apa.
Ibu membelikanmu mobil sport. Setelah kamu mulai bekerja di rumah sakit, kamu bisa menyetirnya sendiri. Terima kasih, Ibu. Tapi, mengendarai mobil sport ke rumah sakit mungkin sedikit terlalu mencolok. Ayah, Ibu. Apa perlu sampai berlomba memberi hadiah? Sungguh, Jiaye. Haruskah aku meminta Yi Group mengakuisisi rumah sakit ini dan menjadikanmu direkturnya? Apa yang kamu tertawakan? Kakak, kamu terlalu berlebihan. Sama sekali tidak lucu. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal itu. Kamu memberi kalung kuno seperti itu. Seleramu benar-benar buruk. Di hari ini, pada kehidupan sebelumnya, aku masih melarikan diri untuk menghindari pernikahan paksa. Di hari ini, dalam hidup ini, aku merayakan ulang tahunku bersama keluargaku. Terima kasih Tuhan, karena membiarkanku menemukan secercah cahaya dalam kilau kelahiran kembali ini.